Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Hasanah Syarif Official. Kepada semua teman-teman, para sahabat, para subscriber, para netizen yang budiman, kita akan membicarakan tentang polemik nasab yang semakin memanas, ya. Apalagi sekarang itu banyak teman-teman kita itu yang semakin gencar gitu kan ya. Karena memang ternyata belum ada perlawanan atau argumentasi pembanding yang bisa mematahkan secara utuh riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, sekarang kita berbicara tentang mengenai data. Data dari mulai manuskrip dan kitab-kitab sejarah yang berhubungan dengan catatan silsilah nasab dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jelas tidak bisa dibantah sampai saat ini. Kalaupun ada sudah dibantah, sudah digini segala macam, ya itu kita lihat aja bagaimana narasi mereka ketika membantah riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bersama kawan-kawannya. Ternyata tidak ada yang, kalau bagi saya tidak ada yang berbobot gitu ya. Kenapa? Karena ketika ditinjau dari semua kitab-kitab nasab itu, muaranya itu kembali kepada catatan kitab abad ke-10 ya. Yang mana kitab abad ke-10 itu ya, itu muaranya kepada kitab nasab yang ditulis oleh Al-Janadi pada abad ke-8. Sehingga muaranya itu di Al-Janadi, di mana Al-Janadi itu yang menyebutkan bahwasanya ada nama Abdullah sebagai salah satu putra dari Ahmad bin Isa Ar-Rumi, yang mana di dalam kitab sebelumnya, yaitu di kitab abad ke-6 atau ke-7 yang ditulis oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi yang kita kenal dengan nama Syajarah Mubarakah, di situ hanya menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, gitu loh. Dan tidak ditemukan ada nama Abdullah di situ. Nah, kemudian dinukillah kitab itu oleh Habib Ali Asy'aqran di dalam kitabnya Al-Burqatul Muthiqah, di mana jelas di situ bahwasanya beliau hanya berasumsi berdasarkan temuan beliau di dalam catatan kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Nah, di situ letaknya. Sehingga kita akan berhenti membahas tentang masalah referensi kitab nasab karena memang belum ditemukan sampai saat ini. Seperti halnya Gus Rumel Abbas yang katanya mau menemukan ini dan itu, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada sama sekali, gitu loh. Bahkan isu-isu yang beredar saat ini itu, ya, yang ramai itu, Gus Rumel Abbas ini dianggap berupaya untuk membenturkan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Baha, di mana itu perlu diklarifikasi kebenarannya. Apakah benar Gus Baha itu mengisbat nasabnya Ba'alwi berdasarkan dua kitab itu, yang salah satunya adalah Al-Ghurur? Apakah benar seperti itu? Nah, maka perlu nih untuk kita mengklarifikasi kepada Gus Baha langsung. Apakah benar pengakuan Rumail Abbas di dalam catatannya itu, dalam postingannya itu. Dan saya yakin tidak mungkin sekelas Gus Baha itu akan mengisbat, gitu loh. Saya tidak yakin itu. Karena apa? Karena Gus Baha ini bukan orang sembarangan dan beliau adalah orang yang sangat teliti di dalam menentukan sikap dan fatwa yang beliau sampaikan dalam setiap pengajiannya, gitu. Nah, kemudian kita kembali kepada DNA, ya kan? Nah, betapa banyak Habib itu yang mengatakan bahwasanya DNA itu haram, seperti misalkan Habib Hanif Al-Atos, di mana dia mengatakan tes DNA itu haram menurut syariat karena bertentangan dengan ajaran syariat. Sementara Habib Rizik sendiri, mertuanya, itu mengatakan bahwasanya untuk mengetahui keabsahan silsilah nasab seorang itu bersambung kepada Nabi, itu harus melakukan tes DNA. Dan itu videonya sudah beredar dan banyak, bisa dilihat kita di YouTube. Nah, kemudian ada seorang Habib yang dari Jawa Timur, yang saya tidak tahu namanya jelasnya siapa,
Tapi dia mengatakan bahwasanya tes DNA itu tidak bisa dilakukan untuk menetapkan nasab seseorang. Karena apa? Karena kalaupun ada zuriyah Nabi yang berzina kemudian punya anak, di tes DNA-nya nyambung. Tapi kan secara syariat tidak diterima karena itu anak zina. Nah, ini kan logika yang keliru, ya kan? Masalah nanti dia itu disahkan oleh syariat atau tidak karena itu hubungan anak hasil dari pernikahan atau di luar pernikahan atau kita sebut dengan zina, itu kan urusan kedua. Urusan pertama, orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, apakah dalam dirinya itu terkandung genetika Nabi Muhammad SAW? Kalau terkandung dalam dirinya ada genetika Nabi Muhammad SAW, baru kita telusuri apakah benar anak ini hasil dari pernikahan yang sah atau zina. Nah, baru kita tentukan, oh DNA-nya nyambung sama Nabi, cuman batal secara syariat karena anak ini hasil dari perzinahan. Kan tinggal begitu saja sebenarnya logikanya. Lalu apa yang ditakutkan oleh mereka untuk melakukan tes DNA? Sementara informasi yang sudah beredar, ya kan, bisa kita lihat di media sosial, melalui internet, di berita-berita bahwasanya seluruh nakobah internasional itu mensyaratkan di dalam mengisbat nasab seseorang harus ada hasil tes DNA. Kan begitu ya teman-teman? Nah, jadi pada intinya saat ini coba kita cari ulama mana yang mengharamkan DNA untuk mengklarifikasi keabsahan nasab seseorang. Saya rasa tidak ada. Karena apa? Karena hukum itu, ya, hukum itu bergantung kepada ilatnya. Ada dan tidak adanya ilat, itu yang menjadi penentu hukum. Nah, maka kembali lagi, kalau seumpamanya orang itu memang DNA-nya nyambung kepada Nabi, nah kemudian yang kedua kita telusuri, apakah dia ini hasil dari pernikahan atau di luar pernikahan. Kalau di luar pernikahan, walaupun DNA-nya nyambung kepada Nabi, maka secara syariat dia tidak diakui sebagai zuriyahnya Nabi. Karena batal secara syariat, kan begitu. Nah, kalau misalkan ada orang mengaku zuriyahnya Nabi, ketika dites DNA, kok DNA-nya tidak nyambung dengan DNA Nabi, bagaimana walaupun dia itu anak dari hasil pernikahan? Kan tentu saja tertolak nasabnya, kan begitu. Nah, kira-kira demikian ya, apa yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar membantu kita untuk memahami apa sih DNA itu, bagaimana sih hukumnya, bagaimana logika untuk memahami apa yang dikatakan oleh mereka bahwasanya DNA itu haram secara syariat. Makanya mereka tidak mau, alasannya karena dilarang syariat. Syariat yang mana yang melarang? Dan karena apa syariat itu melarang DNA? Itu yang harus dijelaskan. Nah, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.